Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ya, jadi nilai maksimum dan minimum itu sama juga dengan nilai optimum. Kalau sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara mencari model matematika, kemudian bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya, terakhir bagaimana kita mencari nilai optimumnya. Jadi ketiganya itu berkesinambungan. Nah, sekarang kita ke contoh. Sama seperti contoh sebelumnya, pada saat kita mencari nilai model matematika dan daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, hanya saja pada saat kita mencari nilai optimum, ada kita ini biaya parkir tiap sedan Rp2.000 dan bus Rp3.000. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimum sebesar itu. Hanya itu perbedaannya. Kalau untuk di contoh ini, jadi untuk mencari nilai optimum di sini, ini kan bedanya biaya parkir tiap sedan. Ini nilai ini. Nilai dari tiap sedan atau biaya parkir tiap sedan ini, itulah yang dinamakan dengan fungsi kendala. Apa fungsi kendala? Ya, silakan buka video sebelumnya pada pertemuan pertama. Di situ ada penjelasannya apa itu fungsi kendala. Jadi di sini fungsi kendalanya itu adalah ini Rp2.000. Rp2.000 itu apa? Biaya parkir dari sedan. Sedan sebelumnya itu adalah X, ya kan? Berarti Rp2.000X. Kita tahu bahwa ini biaya parkir untuk sedan. Sedangkan untuk bus itu adalah Rp3.000 atau Rp3.000Y. Inilah fungsi kendalanya. Untuk apa fungsi kendalanya ini? Untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, sebelumnya kita sudah dapat himpunan penyelesaian. Jadi untuk mencari atau mendapatkan nilai maksimum dan minimum atau nilai minimum, kita memang harus tahu dulu himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi karena pertemuan sebelumnya kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya, ini daerahnya ini, tapi kita belum tahu berapa nilai-nilainya ya. Nah, di sini misalnya titik A. Titik A itu 0,0. Sedangkan titik B itu ini. B 58. Berarti di sini 58,0 karena nilai X-nya 58. Berarti kalau di garis ini tepat di garis berarti Y-nya 0. Sedangkan di sini misalnya titik C. Kemudian di sini titik D. Titik D-nya itu ini. Y-nya adalah kemarin ini 25. Kalau Y-nya 25, dia tepat di garis titiknya, berarti di sini X-nya adalah 0,25. Y-nya 25, X-nya 0. Kita tulis kembali, kita dapat A-nya itu titiknya 0,0. B-nya itu tadi 58,0. C itu belum kita ketahui ya, masih X dan Y, ya kan? Kemudian D-nya itu adalah 0,25. Jadi ini titik-titik yang ada pada himpunan penyelesaiannya. Yang belum diketahui adalah titik C-nya. Nanti keempat titik ini akan kita gunakan di sini di fungsi kendalanya untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, tapi karena nilai C-nya belum kita ketahui, bagaimana cara mengetahuinya? Ya kita cari dulu. Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan. Di sini titik C, ini kan? Ini titik C merupakan titik perpotongan dari ini dua garis ini.
X tambah Y sama dengan 58 dan X tambah 4Y sama dengan 100. Ini kan, ini pas titik perpotongannya. Itu titik C-nya. Berarti untuk mencari titik C-nya, titik C, ya, titik C, titik yang tidak diketahui, tapi titik C merupakan titik perpotongan dari dua buah garis yang sudah kita ketahui. Maka X tambah Y sama dengan 58 dan X tambah 4Y sama dengan 100. Ini dua garis yang memotong titik C. Untuk mendapatkan titik C-nya, maka kita harus eliminasi. Nah, dieliminasi berarti X kurang X nilainya 0. Atau ini nanti habis. Kita tulis saja 0. Kemudian Y dikurang 4Y. Itu adalah min 3Y. Sama dengan 58 dikurang 100. Itu hasilnya min 42. Nanti potong deh. Hasilnya adalah min 42. Ini bisa kita tulis min 3Y sama dengan min 42. Berarti kalau mencari Y-nya, pindah ruas berarti min 42 dibagi min 3. Atau Y sama dengan min dibagi min, hasilnya positif, ya kan? 42 dibagi 3 hasilnya adalah 14. Berarti positif 14. Berarti di sini nilai Y-nya adalah 14. Kemudian kita sudah dapat nilai Y-nya. Nilai X-nya lagi yang kita cari. Bagaimana caranya? Ingat, kita substitusikan. Substitusi. Ini sudah ada, sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi substitusi untuk nilai Y sama dengan 14 ke salah satu persamaan ini, entah persamaan yang pertama atau persamaan kedua. Di sini Ibu mau ambil yang pertama saja. Berarti X tambah Y sama dengan 58. Kita ganti Y-nya dengan 14. Berarti X-nya tetap X tambah 14 sama dengan 58. Kalau hanya X-nya yang ditanyakan, berarti 14-nya pindah ruas. 58 14 pindah ruas menjadi min 14. X sama dengan 44. Maka kita dapat nilai dari titik C-nya adalah X-nya 44 dan Y-nya adalah 14. Jadi 44,14 karena titik itu X, Y. Barulah kita sini fungsi kendalanya. Kita tulis lagi. Ya, ini kan fungsi kendalanya. Batas ini. Nah, kemudian di sini nilai A, titik A tadi 0,0. Kemudian untuk B itu tadi 58,0. Untuk titik C itu kita dapat 44,14. Kemudian titik D 0,25. Jadi hanya titik-titik yang ada pada himpunan penyelesaian yang kita cari. Kemudian bagaimana selanjutnya? Di sini fungsi kendalanya 2000x tambah 3000y. Masing-masing ini kan nilai x. Ke bawah ini nilai x. Kemudian ini nilai y-nya semua yang di kanan. Nah, masing-masing kita gantikan nilai x dan nilai y-nya. Untuk A dulu, berarti 2000 x-nya kita ganti dengan 0 ditambah 3000, kemudian y-nya kita ganti dengan 0. 2000 dikali 0, 0, 3000 dikali 0 juga 0. Berarti di sini 0 tambah 0, 0. Ya, nanti kalian
Kalau mau lebih jelas atau lebih rinci, kalian lebih tulis nanti di sini 0 tambah 0 sama dengan 0. Kalian buat sendiri ya. Kemudian yang kedua, 58, X-nya 58, berarti di sini 2000, kemudian X-nya diganti dengan 58 ditambah 3000, Y-nya diganti dengan 0. Ini 3000 dikali 0 sudah pasti 0 kan? Nah, berarti yang perlu diperhatikan hanya ini. 2000 dikali 58 itu berapa? Hasilnya adalah 116.000. Langsung saja ya. Kemudian untuk C-nya 2000 dikali X-nya 44 ditambah 3000, Y-nya diganti dengan 14. 2000 dikali 44 itu 88.000 ditambah 3000 dikali 14 itu 42.000. Berarti hasilnya adalah 130.000. Itu untuk titik C. Kemudian untuk titik D, 2000 dikali X-nya 0 ditambah 3000 dikali Y-nya 25. Ini sudah pasti 0 kan? Berarti yang perlu kalian perhatikan hanya ini. 3000 kali 25 hasilnya adalah 75.000. Ya, seperti itu kan? Nah, sekarang kita sudah dapat nilai dari titik A, B, C, dan D dari himpunan penyelesaiannya itu. Yang diminta apa? Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimum. Maksimum sebesar, ingat kalau maksimum berarti paling besar, nilai yang paling besar. Nah, berarti pendapatan paling besarnya itu berapa? Kalau diminta di sini minimum, berarti nilai paling rendah atau paling sedikit yang didapatkan dari lahan parkir tersebut berapa? Karena di sini yang diminta maksimum, berarti dari ketiga ini kita lihat ini ibu garis bawahi 0, 116.000, 130.000 dan 75.000. Nilai yang paling besar adalah ya 130.000. Ada pada titik C, yaitu 44,14. Kalau misalnya ditanyakan minimumnya, berarti cari nilai yang paling rendah, yaitu 0. Ya, pasti 0 atau tidak ada penghasilan atau tidak ada bus ataupun sedan yang parkir di lahan tersebut. Ya, sampai sini sudah paham cara mencari nilai maksimum dan minimum? Ya, semoga kalian bisa pahami penjelasan dari Ibu. Sekian untuk materi dari program linier. Semoga ini bermanfaat dan kalian mengerti. Terima kasih.